Halo semua, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya, Dr. Cindy Krisela Chandra, pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu inovasi stem cell dalam pelayanan geriatrik terpadu masa depan perawatan lansia. Sebelum kita mulai, pastikan untuk klik tombol subscribe, komen, share, dan jangan lupa di like. Dalam bagian pertama video ini, kita akan memahami terlebih dahulu dasar-dasar stem cell dan hubungannya dengan geriatri. Apa itu stem cell? Bagaimana peran mereka dalam meningkatkan kesehatan lansia? Mari kita jelajahi bersama. Stem cell adalah jenis sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh. Dalam konteks geriatri, di mana populasi lansia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, stem cell ini membuka peluang baru untuk perawatan yang lebih inovatif dan efektif. Sekarang kita lanjut ke part 2. Apa sih manfaat stem cell dalam perawatan lansia? Yang pertama, regenerasi jaringan dan organ. Dalam pelayanan geriatri, hal ini membuka peluang untuk memperbaiki kerusakan akibat penuaan atau kondisi medis tertentu, meningkatkan kualitas hidup para lansia tentunya. Yang kedua yaitu penanganan penyakit kulit dan kondisi dermatologis. Inovasi stem cell dalam perawatan dermatologi dapat membantu mengatasi masalah seperti keriput, bintik-bintik penuaan, dan kondisi kulit lainnya pada lansia. Yang ketiga yaitu perbaikan sistem kekebalan tubuh. Hal ini sangat penting mengingat penurunan fungsi kekebalan tubuh yang sering dialami oleh lansia. Yang keempat, pencegahan penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung atau diabetes dengan merangsang regenerasi sel, mengurangi resiko perkembangan penyakit tersebut pada usia lanjut. Yang kelima, pengelolaan kondisi neurologis seperti Alzheimer atau Parkinson. Yuk lanjut ke part 3. Dalam bagian ini, kita akan membahas strategi manajemen pelayanan terpadu. Bagaimana koordinasi tim medis, pemantauan pasien, dan terlibatnya pasien menjadi kunci utama dalam merancang perawatan geriatri yang efektif dengan stem cell. Yang pertama yaitu koordinasi tim medis rumah sakit. Akan memastikan setiap aspek perawatan dapat diintegrasikan dengan baik juga. Yang kedua, pemantauan pasien. Bagaimana stem cell merespon, apakah ada perubahan, dan bagaimana kita dapat menyesuaikan perawatan dengan tepat, itu juga diperlukan. Yang ketiga, terlibatnya pasien. Bagaimana kita dapat melibatkan lansia dalam keputusan perawatan mereka dan membuat mereka merasa terlibat secara menyeluruh dalam proses penyembuhan. Yang keempat, rekam medis terpadu, mencakup data tentang penggunaan stem cell. Hal ini memungkinkan tim medis untuk memahami riwayat perawatan dan merencanakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap pasien. Yang kelima, edukasi pasien dan keluarga. Ini merupakan bagian kunci dari manajemen pelayanan terpadu geriatri. Yang keenam, keamanan dan etika di rumah sakit. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa perawatan ini tidak hanya efektif tetapi juga aman dan sesuai dengan standar etika medis. Dan yang terakhir yaitu pemantauan jangka panjang. Bagaimana kita dapat menciptakan perawatan yang berkelanjutan dan adaptif seiring dengan waktu. Lalu, bagaimana sih manajemen pelayanan geriatrik yang seharusnya diterapkan di rumah sakit? Yang pertama, perlunya tim kesehatan multidisiplin, baik spesialis geriatrik, perawat geriatrik, terapis fisik dan okupasi, pekerja sosial, ahli gizi, dan lainnya, yang harus berkoordinasi untuk merancang perawatan yang holistik. Yang kedua yaitu penilaian kesehatan yang komprehensif. Ini untuk menilai kondisi fisik, mental, sosial para lansia, baik penilaian kognitif, fungsional, dan resiko jatuh. Yang ketiga yaitu perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi lansia, baik manajemen perawatan penyakit kronis, paliatif, dan perawatan khusus untuk terhadap keamanan pasien. Yang keempat, manajemen obat untuk mengurangi resiko efek samping dan interaksi obat pada lansia. Yang kelima, rehabilitasi dan terapi fungsional untuk mempertahankan fungsi fisik dan kognitif pada lansia. Yang keenam, perawatan paliatif and end-of-life care, mencakup manajemen nyeri, dukungan emosional, dan perencanaan perawatan akhir hidup. Yang ketujuh yaitu pencegahan dan edukasi. Apa sih contohnya?
Jadi contohnya adalah program vaksinasi, screening penyakit tertentu, serta edukasi pada pasien dan keluarga mengenai perubahan gaya hidup yang sehat. Yang kedelapan, fasilitas ramah lansia, contohnya pencahayaan yang baik, papan informasi yang mudah dibaca, serta aksesibilitas yang lebih baik. Sekarang lanjut ke part 4 ya. Di part 4 ini saya akan memberikan contoh inovasi stem cell dalam pelayanan geriatrik terpadu. Tetapi kali ini fokusnya pada perawatan kulit lansia secara holistik menggunakan stem cell. Jadi, bagaimana sih pasien dengan masalah kulit kronis mendapat manfaat dari pendekatan ini? Apa sih contoh penyakit kulit kronis? Bagaimana tim medis merencanakan dan melibatkan pasien dalam perjalanan penyembuhan mereka? Dan bagaimana inovasi stem cell dalam pelayanan geriatrik terpadu? Disimak ya. Apa itu vitiligo? Vitiligo merupakan sebuah kondisi medis yang ditandai dengan bercak putih pada kulit. Bisa terjadi di bagian kulit mana saja. Perubahan warna ini disebabkan karena hilangnya pigmen pada kulit. Jadi, pada orang-orang yang vitiligo, sistem kekebalan tubuhnya akan menghancurkan melanosit yang berfungsi untuk menghasilkan pigmen melanin, di mana melanin ini berfungsi untuk memberi warna pada kulit kita dan melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Hal ini membuat lansia yang vitiligo tentunya mengalami perubahan signifikan dalam penampilan kulitnya yang mempengaruhi estetika serta psikologis para lansia. Nah, pendekatan terpadu dengan stem cell-nya bagaimana? Jadi, tim medis merancang pendekatan terpadu yang mencakup penggunaan stem cell untuk regenerasi pigmen kulit yang hilang pada area vitiligo. Proses pengambilan stem cell ini bisa dari pasiennya sendiri untuk meminimalkan resiko penolakan dan memaksimalkan keberhasilan regenerasi. Lalu mengenai implementasi perawatan. Proses isolasi stem cell dan penerapannya pada area yang terkena vitiligo harus dilakukan secara terkontrol. Harus dilakukan pemantauan secara terus-menerus untuk mengukur respon stem cell dan memodifikasi perawatan seiring waktu. Hasil dan perubahannya seperti apa sih? Pasien mengalami perbaikan secara signifikan pada kondisi kulitnya tentunya. Restorasi pigmen kulit pun berhasil, yang mengembalikan warna kulit alami pada area yang terkena vitiligo. Tentunya, aspek psikologis pasien juga memperlihatkan perubahan positif dengan peningkatan rasa percaya diri. Selain itu, keterlibatan pasien dalam perawatan juga diperlukan. Pasien perlu didorong untuk terlibat aktif dalam perjalanan perawatan, termasuk pemahaman terhadap proses penggunaan stem cell dan perubahan yang mungkin terjadi. Serta perlu diberikan edukasi berkelanjutan tentang perawatan pasca prosedur untuk memastikan pemeliharaan hasil yang dicapai. Kesuksesan kasus ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merancang perawatan kulit untuk lansia. Inovasi stem cell bukan hanya memberikan solusi medis, tetapi juga menciptakan pengalaman penyembuhan yang komprehensif dan berdampak positif pada kesejahteraan pasien. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengambil pelajaran berharga ya, tentang bagaimana inovasi stem cell yang membawa perubahan positif dalam manajemen pelayanan geriatrik. Sekarang, mari kita merangkum apa yang telah kita pelajari tentang inovasi stem cell dalam pelayanan geriatrik terpadu. Jadi, apa kesimpulan utama yang dapat kita ambil? Dari pembahasan kita, satu kesimpulan utama yaitu bahwa inovasi stem cell membawa perubahan positif dalam pelayanan geriatrik. Hal ini bukan hanya tentang pengobatan gejala, tetapi juga menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada penyembuhan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara tim medis, peneliti, dan lembaga kesehatan karena inovasi stem cell membutuhkan upaya bersama dan pemahaman mendalam untuk mencapai hasil yang optimal demi memajukan perawatan geriatrik. Sekian dulu ya video mengenai inovasi stem cell dalam pelayanan geriatrik terpadu masa depan perawatan lansia. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Dukungan dan partisipasi Anda penting loh untuk memajukan perawatan kesehatan lansia ke arah yang lebih baik. Akhirnya, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai titik awal untuk lebih banyak kolaborasi, penelitian, dan inovasi dalam upaya meningkatkan perawatan kesehatan untuk generasi yang menua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!